Pemirsa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menggelar pertemuan yang tak biasa di Rumah Tahanan atau Rutan Negara Kelas 1 Cipinang, Jakarta pada Selasa 25 Februari ini hari. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Agus berbincang santai dengan ratusan tahanan yang ada di sana. Namun momen yang paling menarik perhatian terjadi ketika Menteri Agus tiba-tiba duduk lesehan di hadapan para tahanan. Sebuah tindakan yang memicu keikutsertaan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini saya bisa bersama-sama dengan bapak-bapak sekalian. Jadi saya ngajak orang duduk di bawah. Enggak, saya karena takut. Saya enggak tahu siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya enggak ngerti, betul. Karena belum tentu bapak-bapak yang di depan saya ini lebih mulia daripada kami. Jadi saya takutlah karena orang disuruh prihatin dulu kadang-kadang kan untuk mendapatkan berkah. Contohnya Pak Mongol kan. Pak Mongol itu pernah masuk di sini di bawah 1 tahun. Tapi setelah keluar sekarang sejahtera. Artinya kalau bapak-bapak sekalian bisa mengambil hikmah pada perjalanan yang bapak lalui pada kesempatan ini, tentunya tidak menutup kemungkinan kalau Allah mau mengangkat derajat orang itu nggak ada sulitnya. Jadi semua bisa terjadi. Cuman lewat jalannya mana dulu. Kadang-kadang harus lewat prihatin dulu. Nah, kesempatan yang baik ini saya menjelang ini karena menjelang puasa, kebetulan Pak Dirjen membuat ide untuk makan bersama dengan saudara-saudara saya yang saat ini sedang menjalani pembinaan di LP Cipinang, maka saya setujui dan ini merupakan kesempatan yang baik bagi saya bisa berkomunikasi langsung dengan bapak-bapak sekalian. Selama lebih kurang kami 4 bulan menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang saya mau tanya dulu, ada yang berubah nggak rasanya? Saya mau dengar masukan dari bapak-bapak semua. Apa yang kira-kira saya harus lakukan supaya di pemasyarakatan ini bisa lebih baik? Kira-kira siapa yang mau ngasih masukan? Saya persilakan. Karena saya harus mendengar dulu dari bapak-bapak. Ayo. Silakan. Jasa warsa ya. Ada ya jasa warsa, nanti dibelikan selama pada tanggal 17 Agustus. Nanti tetap ada. Kemudian Pak Didi Sudrajat nanti saya minta supaya ke lapas ini melalui Karutan melalui kasih pembinaan untuk mencari B1 ya. Kemudian ini masalah kapasitas kamar yang ideal itu kayaknya susah mencari hal yang ideal. Kapasitasnya 1.100 ya. Isinya 3.465. Makanya kalau tanya yang ideal, saya agak susah menjawabnya. Tapi saya lihat ini sudah hampir 1.900 orang sudah tinggal di bawah 1 tahun. Apabila memang sudah melampaui masa 2/3 hukuman, kemudian rakyat itu tersenyum. Nah, bapak-bapak kan juga rakyatnya. Oleh karena itu, saya mencoba untuk membuat model latihan kerja kepada warga binaan di Nusa Kambangan. Ada beberapa
ada peternakan ayam, ayam petelur, ayam kampung, itik, perikanan, pertanian, kemudian balai latihan kerja untuk mereka yang memiliki keinginan untuk belajar konveksi, menjahit. Kemudian ada membuat batako, membuat genteng, kerjasama dengan PLN. Ini mana tahu dari rekan-rekan yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan bebas bersyarat atau cuti bersyarat nanti bisa mengikuti. Karena ada 1.900 lebih yang tinggal sisa di bawah 1 tahun dalam menjalani hukuman di rutan ini. Jadi Pak Ronald, kalau cari yang ideal dengan kondisi kapasitas 1.100 huniannya 3.465, ini agak susah saya jawabnya. Kemudian Pak Hadi Fatur Rahman, saya tidak mengikuti proses hukum Bapak Pak, paling tidak apabila sudah menjadi takdir yang harus kita jalani Pak, dijalani saja. Artinya bahwa kalau Bapak memang menghendaki pemindahan di lapas, nanti Bapak laporkan kepada Pak Karutan, karena menurut saya ini yang harusnya sudah warga binaan pun masih banyak ada di sini. Karena namanya rutan harusnya tempatnya tahanan, bukan tempatnya warga binaan. Jadi kalau Bapak minta ditempatkan di lapas, menurut saya itu logis. Jadi mohon kepada Pak Karutan, ini karena data-data yang tadi saya baca, bahwa di rutan ini yang warga binaan itu jauh lebih besar daripada tahanan. Jadi kalau memang dikomunikasikan nanti dengan Pak Dirjen dengan program pembangunan ketahanan pangan di modulnya nanti di Nusa Kambangan, mana tahu mereka berminat bisa diikutkan. Kemudian masalah amnesti. Ya, amnesti tentunya ada kriteria-kriteria yang bisa diberikan, karena nggak semua, nggak mungkin tidak pidana korupsi diberikan amnesti, nanti marah masyarakat. Tidak pidana narkoba atau bandar narkoba diberikan amnesti, kan marah nanti masyarakat. Yang pecandu dan penyalahguna itu wajib direhab, itu yang mendapatkan amnesti. Kemudian yang ibu hamil, jadi orang ditangkap kemudian pada saat ditaruh di tahanan atau pada saat dia menjalani hukuman, karena sebelumnya tidak ditahan kemudian masuk ke rutan atau lapas, kemudian ternyata dia hamil, ya yang hamil itu yang diberikan amnesti. Pemirsa, jangan lupa ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BITV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.